Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan memasuki sesi kedua untuk kelas CFTR gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini nanti kita akan belajar praktik e-faktur. Nanti kita praktiknya tetap pakai web ya, web learning yang kemarin digunakan untuk sesi pertama, seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Azizah Ayu Maulida yang akan membersamai teman-teman semuanya kurang lebih 1,5 jam ke depan gitu. Oke, nah sebenarnya kalau teman-teman di sini itu ikut kelas brevet ya dari Inspira atau Smart Counting, itu harusnya materi ini udah pernah didapat ya. Jadi nanti kita refresh lagi seperti itu. Atau mungkin kalau ada peserta dari lembaga lain nih, itu juga nggak masalah ya teman-teman. Nanti kita akan belajar bareng dari awal untuk pengoperasionalannya faktur seperti itu. Oke, sebelum kita masuk materi, saya ingin tanya nih, di sini udah ada yang pernah pakai Cortex, yang khususnya di bagian e-faktur, teman-teman semuanya? Oke, ini udah banyak yang sudah pernah ya. Mungkin nanti kalau ada yang belum, itu nggak masalah ya teman-teman. Nanti kita akan belajar dari awal seperti itu. Oke, nanti kita fokusnya itu di praktik e-fakturnya ya teman-teman. Jadi nanti tolong diperhatikan gitu, gimana sih pengoperasionalannya, gimana sih tahapan-tahapan kita buat e-fakturnya sampai dengan nanti kita buat SPT-nya. Seperti itu ya. Karena apa? Karena dari praktik kita pada malam hari ini nanti juga akan dapat penugasan yang harus diselesaikan. Seperti itu ya. Nanti juga menjadi bahan dasar atau materi bahan ajar untuk ujiannya. Seperti itu. Oke, sebelum kita ke praktiknya, kita akan review dulu nih terkait dengan sistem e-fakturnya. Untuk itu, saya izin ini dulu ya, share screen terlebih dahulu. Sebentar. Apakah share screen saya udah terlihat teman-teman semuanya? Belum. Oke. Oke, sudah aman ya? Oke. Nah, sekarang kita akan ngebahas dulu nih terkait dengan sistemnya sebelum kita masuk ke pengoperasional praktiknya gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, pertama di sini untuk pembahasannya nih. Kita akan lihat dulu nih pembaruan-pembaruannya. Nah, tadi kan sudah ada yang pakai ya. Kalau sudah ada yang pakai mungkin udah nggak asing lagi nih sama sistem-sistem yang baru di e-faktur seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah pakai e-faktur, khususnya di Cortex, nah nanti di sini akan kenalan dulu nih ada apa aja sih di dalamnya, gitu ya. Em, dan sistem pembaruannya itu apa aja sih seperti itu. Nah, terus di sini juga nanti kita akan melihat nih gimana sih perbandingannya faktur pajak yang lama sama faktur pajak yang baru gitu ya. Nah, di sini nanti kita juga akan melihat apa aja sih komponen-komponen dalam fakturnya. Baru setelah itu nanti kita akan memasuki praktiknya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini tolong diperhatikan dulu ya teman-teman terkait dengan pembaruan sistemnya. Itu apa aja sih seperti itu. Oke, yang pertama
dari akses rekam fakturnya. Nah, di sini itu yang present itu poin barunya untuk login di sini setelah memasuki era Cortex itu sudah tidak lagi melalui akun perusahaan ya teman-teman. Jadi di era Cortex semua pengoperasionalan administrasi perpajakan itu menggunakan Cortex. Dia itu tidak login melalui akun badan langsung, akan tetapi harus login dulu nih di akun orang pribadinya. Baru nanti kita akses perusahaannya atau akun perusahaannya itu dengan skema impersonating gitu ya. Dengan catatan ya, tolong diperhatikan, tidak semua orang pribadi itu serta-merta bisa akses atau bisa impersonate ke dalam akun perusahaan. Nah, di sini harusnya udah dibahas nih kemarin, siapa aja sih orang pribadi yang dia itu bisa impersonate atau bisa akses ke dalam akun Cortex perusahaan. Siapa aja, ada yang masih ingat di sini, teman-teman? Oke, ada yang masih ingat teman-teman siapa aja sih orang pribadi yang dia itu bisa impersonate atau bisa akses ke dalam akun Cortex perusahaan? Oke, di sini ada yang jawab direktur, kuasa wajib pajak. Oke, jadi yang dia itu bisa impersonate ke akun perusahaan itu ya, ini seperti yang teman-teman sebutkan di sini, ada manajer finance, ada direktur, ada PIC, dan all-rounder gitu ya yang ada di PIC seperti itu. Nah, yang tercatat sebagai pengurus, nah dia itu memang bisa akses ya, tapi ada beberapa poin yang dia tuh nggak bisa akses. Kenapa? Karena semua sistemnya yang menguasai itu adalah PIC atau direktur. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada pihak-pihak tertentu nih yang dia itu bisa dikasih akses sama si PIC ini. Misal nih contohnya ada tadi ada yang bilang finance gitu ya. Berarti nanti si PIC-nya itu dia bisa ngasih akses tuh ke bagian si finance. Nah, aksesnya itu gimana, Kak? Nah, itu nanti tergantung dia itu mau dikasih akses apa gitu ya, untuk apa gitu ya. Mau dikasih akses untuk faktur kah, bupot kah, seperti itu. Oke, kita lanjut yang kedua nih. Nah, yang kedua ini terkait dengan sertel atau sertifikat elektronik ya teman-teman. Nah, tadi kan kita udah untuk login. Nah, sekarang kita harus login melalui orang pribadi dulu gitu ya. Nah, jelas berarti nanti serter elektronik atau sertifikat elektronik kita, dia itu yang digunakan juga milik orang pribadi, bukan perusahaan lagi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dulu sebelum pakai Cortex, untuk faktur sertelnya yang digunakan itu milik perusahaan. Nah, sekarang itu udah enggak. Jadi kita pakainya itu sertel milik orang pribadi, seperti itu. Jadi nanti untuk orang pribadi PIC atau si signer penanda tangan dokumen itu, dia harus buat kode otorisasi dulu gitu. Jadi untuk diri sendiri gitu ya. Karena apa? Karena nanti itu akan digunakan sebagai dokumen penanda tanganan, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah bagian search data gitu ya. Nah, di sini ada yang udah pernah pakai e-faktur desktop atau semisal mahasiswa ada yang udah pernah praktik pakai e-faktur dummy mungkin teman-teman di sini udah ada yang pernah. Oke, nah kalau semisal udah ada yang pernah ya, kan waktu kita setup data awal tuh kita kan harus menyiapkan yang namanya referensi lawan transaksi gitu ya. Nah, yang mana ketika kita itu menyiapkan referensi lawan transaksi gitu ya, ini input datanya itu kan manual kayak NPWP,
nama atau alamat atau nomor telepon gitu ya, itu semuanya kita input manual yang mana bisa terjadi resiko human error seperti itu. Entah itu ketuker sama NPWP orang lain atau nama perusahaan lain, entah typo, itu kan bisa terjadi gitu ya teman-teman ya. Nah, kesalahan-kesalahan itu bisa berdampak terhadap faktur pajak yang akan kita buat gitu ya. Nah, sekarang sudah nggak perlu lagi nih kita setup data yang namanya lawan transaksi atau referensi lawan transaksi gitu ya. Di Cortex kita cukup inputkan NPWP-nya aja. Nah, nanti untuk terkait nama, alamat, email, itu semuanya akan otomatis muncul di Cortex-nya seperti itu. Oke, jadi kita cukup input NPWP aja. Nah, nanti untuk alamat, email, semuanya bakal muncul otomatis gitu, teman-teman. Oke, nah selanjutnya itu poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini adalah nomor seri faktur pajak, gitu ya. Nah, untuk nomor seri faktur pajak itu di bagian perubahannya, kalau dulu e-faktur desktop untuk nomor seri faktur kita yang harus nyiapin nih yang namanya stok nomor faktur gitu ya. Kita harus nyetok berapa banyak sih fakturnya gitu ya. Perkiraan kayak semisal transaksinya itu per bulan sekitar 200 gitu ya. Berarti kita harus perkirakan nih berapa banyak sih nomor seri faktur yang kita butuhkan dalam satu bulan itu gitu. Jadi kita harus restock. Nah, dulu itu requestnya by Enova gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi nih restock yang namanya nomor seri faktur. Sekarang setiap pembuatan faktur itu udah otomatis ya teman-teman. Nomor serinya itu udah otomatis create gitu. Jadi tanpa harus stok yang namanya nomor seri faktur lagi gitu. Nah, ini sangat mempermudah kita banget gitu ya, juga mengurangi risiko kita untuk kekurangan stok nomor seri faktur. Seperti itu ya. Oke, terus yang kedua di nomor seri faktur itu adalah format penulisannya. Nah, i- ini untuk format yang barunya ya teman-teman ya. Nah, yang ini dua digit pertama ini gitu itu menunjukkan kode jenis pajaknya teman-teman. Terus yang ini yang dua digit setelahnya ini itu termasuk dokumennya normal atau pengganti seperti itu. Fakturnya itu faktur normal atau faktur pengganti seperti itu ya. Terus dua digit yang ketiga ini menunjukkan tahun fakturnya teman-teman. Jadi tahun pajaknya itu berapa sih untuk faktur yang diterbitkan seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke poin yang keempat, yaitu poin skema impor. Nah, untuk impor data, ini bukan cuma untuk faktur ya, teman-teman. Jadi, semua operasional administrasi perpajakan di Cortex yang membutuhkan sistem impor, semuanya formatnya berubah jadi XML. XML, sorry. Jadi, yang dulunya tuh CSV, nah, sekarang berubah nih jadi XML. Nah, peralihan Cortex ini semua impor data itu menggunakan format XML, ya. Jadi nggak cuma faktur aja, tapi semua yang membutuhkan skema impor seperti itu. Nah, selanjutnya di faktur bagian impor untuk faktur pajak digunggung. Nah, selain itu kita juga harus melaporkan berapa sih total penjualan selama satu bulan. Selain itu kita juga harus melampirkan nih detail terkait dengan penjualan selama satu bulan gitu ya. Nah ini khusus untuk perusahaan retail yang dia itu menggunakan menggunakan faktur pajak digunggung seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa diperhatikan ya teman-teman, ini merupakan tampilan faktur yang lama dan ini merupakan tampilan faktur yang baru, faktur pajak yang baru. Nah, di sini udah ditandain nih terkait dengan perubahannya itu apa aja sih atau poin tambahannya itu apa aja sih seperti itu.
Nah, di sini ada terkait dengan satuan unit, kode barang atau jasa, terus di sini juga ada QR detail faktur pajaknya dan juga QR penandatangannya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, di sini itu untuk contoh nomor seri faktur ya. Nah, kalau kita udah paham gimana sih caranya baca nomor seri faktur dan juga format penulisannya, dengan kita melihat nomor faktur, nomor seri faktur seperti ini, itu kita udah tahu nih kira-kira ini transaksinya dengan siapa sih, seperti itu. Nah, terbitnya itu kapan sih dan itu transaksinya barang apa aja sih gitu? Barang mewah kah atau bukan? Seperti itu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke komponen faktur pajak. Nah, yang pertama itu ada kode pajak. Nah, sebenarnya untuk kode pajak ini tidak ada perubahannya ya, teman-teman. Masih sama kode 1 sampai dengan 9. Yang kemudian ada tambahan nih, kode ke 10. 10 untuk penyerahan yang lainnya ini. Terus yang berubah lagi terkait dengan penggunaannya itu antara kode 01 dan juga 04. Kalau dulu tuh bertransaksi dengan non-wapu gitu ya, dia kan otomatis pakai kode 01 gitu ya. Nah, sekarang enggak karena adanya kenaikan tarif PPh, tarif PPN, terus juga ada perlakuan atau fasilitas DPP terhadap barang non mewah yang nah, nanti untuk transaksi dengan non-wapu dengan catatan ya, dia itu bukan barang mewah akan menggunakan kode 04 gitu. Nah, semisal nih transaksinya dengan non-wapu tapi dia barangnya mewah baru dia itu pakai kodenya yang 01 seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada contoh nih terkait dengan transaksi yang dia itu bisa pakai kode 05 di sini. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dibaca lebih lanjut ya terkait dengan contoh penggunaan kode pajak yang 05 ini. Terus di sini juga ada kode 07 ini dan ini 08 seperti itu. Nanti bisa dibaca lebih lanjut gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang kedua, komponen yang kedua ya, yaitu kode barang. Gitu. Nah, terkait dengan penggunaan kode barang ini saat kita membuat faktur pajak, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kita cari kode barang atau jasa ya, yang paling sesuai dengan barang transaksi kita. Jadi barang atau jasa yang kita jual itu cari dulu nih kode yang paling sesuai dengan apa yang kita jual. Seperti itu ya. Nah, semisal tuh nggak ada. Nah, opsi yang kedua, kita cari yang paling mendekati. Nah, semisal di opsi kedua nggak bisa, baru nih kita pakai opsi yang ketiga. Kita gunakan generalnya, gitu ya. Misal, barang berarti kita pakai kode 00 barang. Ini. Terus misal kita jualannya jasa, berarti kita pakainya kode general 00 jasa gitu. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya teman-teman terkait dengan komponen yang kedua ini untuk kode barang. Oke. Ini oke, selanjutnya yaitu komponen yang ketiga yaitu satuan barang gitu ya. Di sini kita cari juga ya yang sesuai sama barang transaksi kita seperti itu. Entah itu barang atau jasa, nanti disesuaikan aja satuannya yang mau kita gunakan itu yang mana. Seperti itu ya teman-teman ya. Aduh. Oke, untuk review materinya itu sudah sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya kita akan praktik, teman-teman. Nah, oke. Untuk praktiknya tetap di TLS seperti web learning yang kemarin ya, teman-teman. Bentar. Oke, kita pakainya web learning yang kemarin, yaitu text learning ID, gitu ya.
Oke, kalau udah kita langsung login aja. Loginnya masih sama kayak kemarin juga. Jadi untuk login teman-teman perlu inputkan emailnya dan juga passwordnya masing-masing gitu ya. Nah, jangan lupa untuk passwordnya ya teman-teman. Karena nanti passwordnya itu akan kita gunakan untuk verifikasi dokumen atau transaksi seperti itu ya. Langsung login aja. Oke, nah di sini ini tampilan ketika kita sudah login. eh Kan di awal udah saya jelaskan ya teman-teman tadi kalau di Cortex itu kita harus login dulu pakai akun pribadi, baru nanti kita impersonate gitu ya. Impersonate ke perusahaannya. Impersonate-nya masih ingat teman-teman di sini ya. Ini sebentar sebelum itu kita ini dulu. Aktifkan kelasnya dulu, aktifkannya di fitur kelas saya, terus ini jangan lupa untuk klik mulai mengerjakan ini. Oke, nah kalau udah diklik nanti kelasnya akan aktif. Ada ininya ya, kayak gini kelas aktif seperti itu. Oke, nah kalau udah ada keterangan kelas aktif, otomatis nanti fitur-fiturnya akan muncul teman-teman. Nah, oke selanjutnya apa yang akan kita lakukan yaitu impersonate gitu ya. Impersonate-nya ini, klik profilnya ini, terus langsung ini ya, PT Briga. Kita klik PT Briga. Oke, nah di sini kita udah berhasil impersonate teman-teman. Nanti akan ada tulisannya you are currently impersonating user gitu ya. Berarti ini artinya udah berhasil untuk impersonate seperti itu. Oke, kita lihat dulu soalnya teman-teman. Nah, oke, di sini eh, ada transaksi penjualannya, terus di sini juga ada transaksi pembeliannya, terus di sini juga ada instruksinya nih. Atas transaksi tersebut, buatkanlah faktur pajaknya dan juga pelaporan SPT masa. Terdapat lebih bayar PPN pada masa sebelumnya sebesar Rp2.114.500. Nah, jika terjadi kurang bayar, nanti lakukanlah pembayaran dengan menggunakan deposit pajak. Apabila terjadi lebih bayar, pilih kompensasi pada bulan berikutnya. Terkait dengan waktu pelaporan, laporkan pada tanggal 28 pada bulan berikutnya. Oke, nah di sini selain kita harus buat faktur pajaknya, kita nanti juga akan lanjut ke SPT-nya, gitu ya teman-teman. Oke, pertama-tama kita ini akan melakukan deposit dulu ya. Ada yang masih ingat caranya deposit gimana kemarin di sesi pertama, teman-teman? Oke, caranya yaitu langsung aja klik ini ya, deposit pajak. Oke, di sini kita langsung lanjut. Ini kan identitas kita, lanjut. Oke, untuk KAP KJS kita pilih deposit. Ini ya, setoran untuk deposit pajak. Tuh. Terus untuk periode pajak kita Januari sampai dengan Desember 2026. Nah, untuk tahun pajaknya udah otomatis gitu ya teman-teman. Kalau udah langsung kita lanjut. Oke, nilainya kita di sini mau eh, anggap aja kita mau deposit 5 juta gitu ya. Untuk nilai ini bebas sih teman-teman mau memasukkan deposit berapa gitu ya. Nggak ada ketentuan juga. Terus di sini pilih pembayaran, ini pilih PPN dalam negeri untuk masa Juni ya. Karena ini di bulan Juli berarti kita ini apa di bulan Juni untuk faktur pajak di bulan Juni tahunnya 2026 keterangannya terus aja setoran deposit.
pajak. Kalau udah kita kirim. Oke, nanti akan kayak gini ya untuk daftar kode billing belum dibayar. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bayar nih. Kan tadi kita udah buat nih untuk setoran depositnya, terus sekarang kita bayar. Caranya gimana? Caranya ini di aksi terus ada kayak gambar uang ini ya. Teman-teman, ini kita klik aja. Kalau udah continue, nah di sini masukkan password kita login tadi. Itu kita masukkan ya untuk verifikasi password. Kalau sudah langsung konfirmasi. Nah, semua billing dalam grup udah berhasil dibayar. Berarti kita udah berhasil melakukan deposit nih, teman-teman. Seperti itu. Oke, kalau udah kita melakukan deposit ya. Selanjutnya di sini akan menginput transaksinya nih, teman-teman. Nah, di sini kan udah ada transaksi penjualan dan juga transaksi untuk pembelian gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin dulu nih di awal ya. Ini kan kita praktiknya pakai web learning ya, yang mana semua pengoperasionalannya itu akan kita lakukan sendiri, teman-teman. Jadi webnya itu berjalan one way gitu ya. Kita nggak punya lawan transaksi gitu. Jadi semuanya akan kita lakukan sendiri, berjalan satu arah gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya untuk faktur khususnya yang teman-teman perlu perhatikan gitu ya, yaitu untuk operasional faktur di Cortex itu ada dua poin yang harus diingat. Yang pertama, yang bisa membuat faktur pajak itu hanyalah penjual, dan poin yang kedua, yang bisa membuat retur pajak itu cuma pembeli. Seperti itu ya. Nah, selain dua poin di atas, dia itu akan muncul di akun Cortex kita secara otomatis tanpa perlu kita menginputkan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, perlu diingat dua poin itu untuk operasional faktur yang bisa membuat faktur pajak itu hanyalah pihak penjual, sedangkan yang bisa membuat retur itu adalah pihak pembeli. Selain dua poin itu akan muncul secara otomatis di Cortex, jadi kita nggak perlu menginputkan data lagi gitu ya. Nah, sekarang karena kita itu akan melakukan operasionalnya semuanya sendiri, jadi kita tuh harus menyelaraskan dulu nih, gitu. Yang pertama kita akan berada di POV penjual ya, teman-teman ya. Di sini kita akan berperan sebagai penjual. Jadi kalau semisal peran kita itu adalah penjual, kita perlu buat apa, teman-teman? Oh, oke, oke. Saya akan pelankan ya, teman-teman. Kita akan buat apa, teman-teman? Oke, kita akan buat faktur pajak keluaran, gitu ya. Nah, untuk membuat faktur pajak keluaran, kita tuh perlu masuk ke ini, bentar. Ini ke faktur ini ya, apa ke fitur e-faktur ini. Nah, di dalamnya itu ada menu pajak keluaran, ada pajak masukan, retur pajak keluaran, retur pajak masukan, dan juga dokumen lain. Seperti itu. Nah, kita sebagai penjual, kalau mau buat faktur pajak atau faktur pajak keluaran, itu kita pilih menu yang pajak keluaran ini ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, di sini praktiknya kita akan buat faktur pajak yang manual dulu ya, teman-teman. Karena di TLS-nya ini dia itu belum bisa untuk pembuatan faktur dengan skema impor gitu. Dia masih belum mendukung nih untuk skema impor faktur pajak gitu. Jadi praktiknya di sini kita akan menginputkan manual seperti itu ya. Nah, jadi nanti semisal nih teman-teman di Realcase-nya kalau transaksi hariannya itu udah puluhan, ratusan atau bahkan ribuan gitu ya. Nah, itu nggak worth it lagi nih kalau semisal kita buat faktur pajaknya itu manual satu-satu gitu. Jadi lebih baik pakai skema impor. Seperti itu ya, teman-teman ya.
Oke, bentar. Nah, di sini kita masuk ke transaksi yang pertama dulu ya, teman-teman. Di sini kita langsung membuat faktur. Kan tadi udah masuk ke faktur ini ya, faktur pajak keluaran ini ya. Kita tinggal ini, klik tombol buat faktur pajak keluaran. Kita klik aja. Nah, di sini yang perlu kita lengkapi dulu, yang pertama adalah dokumen transaksi. Nah, di sini di awal ada uang muka dan juga pelunasan nih. Nah, ini opsional ya teman-teman, tergantung kondisinya nih. Kalau ada uang muka, maka nanti di checklist aja nih uang mukanya. Kalau ada pelunasan, checklist aja nih di pelunasannya. Nah, untuk transaksi yang pertama ini, kita tuh nggak ada informasi terkait dengan uang muka atau pelunasan gitu ya. Jadi kita skip aja, kita nggak perlu checklist uang muka dan juga pelunasannya. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya itu nomor faktur, teman-teman. Nah, untuk nomor faktur ini udah otomatis, jadi nanti langsung otomatis gitu ya untuk nomor fakturnya. Nah, untuk kode transaksi nih, untuk transaksi yang pertama, kira-kira kita tuh pakai kode transaksi berapa, teman-teman? Ada yang tahu di sini? Oke, pakai kode 04. Kenapa nih kok pakai kode 04? Oke, Kak, kita pakai kode 04 karena transaksinya itu bukan dengan pemerintah ya, atau bukan dengan WAPU, dan juga barang transaksinya itu bukan barang mewah gitu. Jadi kita pakainya kode 04. Untuk tanggal fakturnya kita berarti di bulan Juni ya, teman-teman. Karena ini bulan Juli, jadi kita pakai bulan Juni di tanggal 4. Oke, untuk tipe faktur, masa pajak, dan tahunnya ini udah otomatis. Nah, untuk referensi faktur di sini diisinya itu nomor invoice gitu ya. Nggak ada, di sini nggak ada keterangannya, jadi dikosongin aja atau kasih tanda strip gini. Gitu ya. Oke, setelah itu, nah kita lanjut ke data pembeli nih. Kita harus melengkapi data pembeli. Nah, NPWP ini kita langsung aja ya copy dari sini. Kalau di Cortex nanti masukin NPWP, nanti udah otomatis nih teman-teman. Karena di sini kita ini ya pakai web TLS, jadi kita perlu menginputkan nih untuk nama, alamat, dan juga email pembelinya. Jadi kita namanya kita pakai Sarimas, alamatnya di Jalan Jenderal Sudirman. Oke, untuk emailnya ini PT Srimas itu ya. Kita masukin. Nah, kalau udah melengkapi untuk data pembeli, kita langsung ke data barang atau jasa. Nah, di sini kita langsung aja klik tambah item ini ya, teman-teman ya. Kita klik tambah item. Nah, untuk tipenya itu barang. Nah, untuk kode itemnya kita juga yang barang. Kita pilih barang, gitu ya. Untuk namanya yaitu ini, toples kotak 2,5 liter plus tutup merah. Kita copy aja dari sini namanya. Nah, untuk satuannya yaitu piece. Piece. Nipis. Nah, untuk harganya, nah di sini harganya berarti ini ya 2.550. Untuk kuantitasnya di sini 18.000. Oke, nah untuk total harga ini pastikan ya total harga ini sama dengan total penjualan. Gitu ya. Oke, terus jangan lupa edit DPP lain. Ini ya 424075. Oke, udah untuk ini masih ada yang ingat nggak teman-teman di sini gimana sih cara untuk menghitung DPP lain atau fasilitas perhitungan DPP? Ada yang masih ingat?
Oke, harga jual dikali dengan 11 per 12 gitu ya teman-teman ya. Oke, oke kalau udah langsung aja nih kita klik simpan. Oke, nah di sini barang transaksinya kan cuma satu, berarti kita cukup input satu aja. Terus gimana Kak kalau semisal ada kondisi transaksi dengan perusahaan yang mana barangnya itu lebih dari satu? Nah, berarti kita input dengan cara tambah lagi gitu ya. Tambah lagi itemnya sampai barang transaksi dengan perusahaan tersebut itu sudah masuk semua ke dalam fakturnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kalau udah selesai kita bisa cross check lagi nih dari atas, di cross check lagi. Nah, kalau udah sesuai, baru kita klik tombol kirim ini. Oke, udah berhasil ya untuk transaksi yang pertama. Selanjutnya kita akan menginputkan transaksi yang kedua nih, teman-teman. Tahapannya masih sama ya, teman-teman. Di sini langsung aja tambah buat faktur pajak keluaran. Oke, pertama-tama kita akan ini apa lengkapi dokumen transaksinya. Di sini nggak ada informasinya ya. Kita skip aja untuk uang muka dan pelunasan. Untuk nomor faktur ini otomatis. Nah, untuk kode transaksi nih yang transaksi kedua itu teman-teman kira-kira kodenya pakai kode transaksi berapa? Ada yang tahu? Oke, ada yang tahu pakai kode transaksi berapa? 04. Ya kah 04? Ada yang lain? Nih ada yang 7, ada yang 02, ada yang 08, ada yang 06. Oke, jadi untuk transaksi yang kedua ini kita pakainya 07 ya, teman-teman. Kenapa? Karena ada transaksi nih dengan kawasan berikat. Lihatnya dari mana? Nah, di sini itu ada nomor SPPBBC, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada perbedaan juga nih sama si Cortex, gitu. Kalau semisal di Cortex itu kita pilih kode 07, itu biasanya akan muncul kolom tambahan, teman-teman, untuk kita input nomor dokumen, gitu ya. Untuk input nomor dokumen referensi, gitu ya. Nah, kalau di sini tuh kan nggak muncul ya. Jadi sementara kita taruh untuk referensi fakturnya itu di sini. Di mana di referensi faktur, gitu ya. Ntar kita ini isikan dulu tanggal fakturnya di bulan Juni di tanggal 6. Oke, untuk tipe faktur, masa pajak, dan juga tahun ini udah otomatis. Nah, berarti kita masukin nih nomor referensinya nih di sini. Ini ke referensi faktur gitu ya. Oke, di sini udah. Selanjutnya kita akan melengkapi data pembelinya. Nah, ini kita langsung NPWP-nya kupas aja di sini sesuai yang diinformasi. Untuk namanya PT Fresh Sugar, alamatnya Jalan Raya Lamongan ya. Terus emailnya PT Fresh Sugar. Ini ya. Oke. Nah, kalau udah, berarti kita langsung lanjut ke data barang atau jasa. Gitu ya. Kita akan melengkapinya. Caranya gimana? Caranya masih sama, yaitu langsung aja ditambah item. Oke, terus di sini untuk tipenya barang, kode itemnya barang juga ya. Ya. Terus namanya ini cup tutup ukuran 19. Nih ya. Satuannya pakai piece. Nih. Untuk harganya itu berapa nih? 1.800. Oke, untuk kuantitasnya disesuaikan di sini jumlahnya adalah 20.000 gitu ya. Oke. Terus kalau udah jangan lupa untuk edit DPP lain ya. Nah,
Bentar teman-teman, tolong diperhatikan lagi ya. Tadi saya lupa untuk menjelaskan. Nah, update terakhir nih. Kalau dulu kan di awal-awal Cortex itu dia bisa edit DPP lain itu cuma kode pajak 04 gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu itu ada update beberapa kode pajak atau kode transaksi yang dia itu bisa diedit nih besaran DPP lainnya. Nah, jadi semisal nanti teman-teman ada transaksi barang non mewah yang menggunakan kode tertentu nih, yang mana kodenya itu bisa diedit besaran DPP lainnya, maka harga satuan yang diinputkan adalah harga satuan normalnya gitu ya, atau harga realnya gitu. Nah, sedangkan jika kita nanti ada transaksi barang non mewah yang dia itu menggunakan kode pajak, yang mana kodenya ini dia nggak bisa edit besaran DPP lain, maka harga satuan yang diinputkan harga satuan yang diinputkan adalah harga satuan setelah kita itu menghitung DPP gitu ya, yang ini gitu. Nah, kode pajak atau kode transaksi yang dia itu bisa mengaktifkan DPP lain, update terakhir itu ada 7 kode, yaitu kode 02, kode 03, 04, 05, 07, 08, dan juga 09 gitu ya. Ada 7. Nah, ketika ada transaksi faktur yang dia itu menggunakan 7 kode tersebut gitu ya, yang tadi, maka harga satuannya yang dilaporkan di sini gitu, itu adalah harga satuan normalnya atau harga satuan realnya gitu. Kalau di soal contoh yang transaksi kedua ini kita pakai yang ini ya teman-teman. Kita pakai harga realnya seperti itu. Oke, dan jangan lupa pastikan di sini untuk total harganya ini itu udah sesuai dengan total penjualannya gitu ya. Oke, jangan lupa kita edit DPP lainnya yaitu 33 juta gitu. Kalau udah langsung aja kita simpan. Oke, kalau udah kita cross check lagi dari atas. Kalau udah sesuai langsung kita klik kirim ini teman-teman. Oke, udah berhasil nih membuat faktur yang transaksi kedua. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi yang ketiga ya teman-teman. Ini stepnya itu sama ya teman-teman, cuma penggunaan kode transaksinya aja nih yang beda gitu. Oke, kita buat faktur lagi, klik buat faktur pajak keluaran. Nah, kita lengkapi dulu nih dokumen transaksinya, gitu ya. Uang muka dan pelunasan kita skip, kita nggak pakai. Untuk nomor faktur udah otomatis. Nah, untuk yang ketiga nih, transaksi yang ketiga ini, kira-kira kita pakai kode transaksi berapa, teman-teman? Pakai 02, 01. Oke, kita pakainya kode 02, teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa kok kita pakainya kode 02? Ada yang tahu kenapa kok kita pakainya kode 02? Oke, karena transaksi dengan bendahara pemerintah. Bener ya? Karena kita transaksi dengan bendahara pemerintah, dengan instansi pemerintah, jadi kita pakainya kode 02 gitu. Oke, untuk tanggal fakturnya di bulan Juni ya. Di bulan Juni tanggalnya 14. Oke, untuk tipe dan juga masa tahun ini udah otomatis. Untuk nomor referensi
eh, kita kosongin dulu ya, teman-teman, karena tidak ada informasi terkait dengan nomor referensi atau invoice atau nota pembelian seperti itu. Oke, kalau udah kita lanjut ke data pembeli. Kita lengkapi dulu nih untuk data pembelinya, gitu. Di sini NPWP-nya kita kupas aja. Oke, kalau udah kita ini lengkapi namanya yaitu Dinas Pariwisata, alamatnya di Jalan Kencana Sakti. Nih, terus untuk emailnya itu di Jakarta. Nih, kalau udah kita lengkapin untuk data pembelinya, kita lanjut ke data barang dan jasanya ya teman. Masih sama yaitu dengan cara tambah itemnya. Oke, di sini tipenya barang, terus kode itemnya kita juga pilih barang. Untuk namanya yaitu toples jar plus tutup kuning. Kita saja. Oke, untuk satuannya itu pakai piece. Oke, untuk oh, oke, untuk harga satuannya nih, kita tadi kan pakainya kode 02 ya. Jadi harga satuan yang kita pakai yang mana, teman-teman? Yang 4.200 atau yang 3.850? Oke, kita pakainya yang 4.200 ya. Kita pakainya harga yang 4.200. Kuantitasnya jangan lupa di sini 1.200. Oke, nah di sini pastikan nih total harganya udah sesuai dengan total penjualannya ya, udah sesuai. Terus kita jangan lupa untuk edit DPP lainnya, yaitu 4.620.000. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja kita simpan ya teman-teman, kita simpan. Oke, nah kita cross check lagi dari atas. Kalau udah sesuai, kita langsung kirim. Seperti itu. Nah, kita udah berhasil nih untuk membuat fakturnya yang transaksi ketiga ini. Oke, kita lanjut ke transaksi yang nomor 4 ya teman-teman ya. Oke, kita buat faktur lagi. Caranya masih sama teman-teman dengan cara buat faktur pajak keluaran. Nah, kita skip untuk uang muka dan juga untuk pelunasan ya, karena nggak ada informasinya. Untuk nomor faktur dia otomatis. Nah, untuk kode transaksi nih, kita pakai kode transaksi berapa? Nah, untuk kode transaksi ini ya teman-teman, sebenarnya gimana sih cara kita itu nentuinnya gitu. Nah, dua poin yang harus kita perhatikan nih untuk kita menentukan kode transaksi. Seperti itu ya. Yang pertama, kita lihat nih siapa sih lawan transaksi kita itu. Yang kedua, apa sih barang transaksinya? Seperti itu ya. Dia itu barang mewah kah atau bukan? Seperti itu. Oke, jadi untuk transaksi yang keempat ini kita pakai kodenya berapa teman-teman? Ini udah ada yang jawab nih 0403. Oke, kita pakainya kode transaksi yang 03 ya teman-teman karena ini transaksi dengan BUMN seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan lengkapi tanggal fakturnya di bulan Juni. Tanggalnya berapa nih? 23. 23 ya. Untuk tipe faktur, masa pajak, dan juga tahun, dia otomatis untuk referensi fakturnya kita skip aja karena nggak ada keterangannya. Oke, selanjutnya kita akan melengkapi data pembelinya. Di sini NPWP-nya kita kopas aja. Oke, untuk namanya PT RNI kita sesuaikan sama yang ada di informasi ya teman-teman ya.
Ini untuk alamat pembelinya di Jalan Denpasar. Emailnya itu PT. Oke, nah kalau udah dilengkapi, selanjutnya kita akan melengkapi data barang dan juga jasa. Caranya sama, tambahkan item. Tipenya barang, kode itemnya dia tetap pakai barang ya. Oke, untuk namanya, nih toples kotak 1 liter plus tutup merah. Oke, untuk satuannya piece. Nah, harganya, karena kita tadi pakai kode 03, jadi harga satuan yang kita pakai itu yang mana, teman-teman? Harganya, kita pakai kodenya 03 tadi. Kita pakainya yang ini ya, 1260. Oke, yang ini ya, 1260. Untuk kuantitasnya yaitu ini 8.200. Oke, dan di sini pastikan untuk total harga di sini itu udah sesuai dengan total harga penjualannya gitu ya. Udah sesuai. Terus jangan lupa kita edit DPP lain ya. Ini yaitu 9.471. Yang ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita langsung simpan aja, teman-teman. Oke, nah kita cross check lagi dari atas, udah sesuai belum ya? Kalau udah sesuai, kita langsung kirimin aja. Kirim, klik kirim. Nah, ini untuk faktur pajak keluarannya udah selesai nih teman-teman. Ada 4 transaksi ya. Kalau yang terakhir ini nanti itu transaksi retur gitu ya. Nah, jadi kita udah membuat faktur pajak keluaran gitu ya. Itu udah selesai. Bentar. Ini nanti teman-teman bisa nih apa geser ke samping gitu ya ini kayak udah di cross check lagi nih terkait NPWP, nama, kode transaksi, nomor faktur, tanggal faktur, masa pajak, tahun kayak gini dan DPP lain itu udah sesuai belum ya kayak gitu. Terus ini juga jangan lupa dicek DPP dan DPP lainnya juga seperti itu ya. Dicek. Terus coba perhatikan teman-teman di sini kan statusnya, status fakturnya itu create ya. Create ya. Oke, nah jadi kalau status fakturnya itu masih create, itu masih bisa kita edit seperti itu. Eh, oke, step berikutnya kita itu harus menerbitkan faktur pajaknya. Caranya gimana, Kak? Oke, caranya di sini checklist semua nih faktur pajaknya. Tuh ya. Kalau udah, yang ini faktur yang mau kita terbitkan ya, kita checklist. Kalau udah, ini laporkan faktur, menu laporkan faktur, kita klik laporkan faktur, terus klik continue. Nah, di sini kita masukkan nih untuk passwordnya, verifikasi passwordnya itu pakai password login teman-teman tadi ya. Kalau udah langsung konfirmasi aja. Oke, nah di sini bisa dicek teman-teman. Nah, di sini statusnya udah berubah jadi approve. Nah, di sini statusnya udah jadi approve, berarti ini udah bisa, udah berhasil nih untuk kita. Share screen saya terlihat ya teman-teman ya. Oke, aman. Oke, nah di sini kalau semisal kita udah berhasil menerbitkan
menerbitkan faktur pajaknya, dia statusnya akan berubah jadi approve seperti itu. Nah, ketika faktur pajak statusnya udah approve, itu maka secara otomatis ya teman-teman di Cortex itu udah diterima oleh pihak pembeli sebagai pajak masukan seperti itu. Nah, oke, ketika pihak pembeli sudah menerima pajak masukannya, gitu ya, dia itu kan memiliki hak nih untuk membuat yang namanya retur pajak, gitu ya. Nah, tadi di awal kan udah saya sampaikan kalau sorry, kalau retur pajak itu hanya bisa dibuat oleh pembeli. Nah, jadi semisal nih ada kondisi barang yang mau diretur, maka mereka bisa melakukan retur pajak, gitu ya. Contohnya di sini, bentar. Contohnya di sini ini ada transaksi retur penjualan gitu ya. Kita sebagai pihak penjual, ketika mendapatkan retur penjualan, ceknya itu di mana? Ceknya itu di retur pajak keluaran. Kita ceknya di sini ya. Kita klik. Nah, kalau misal di Cortex nih teman-teman, ini itu akan muncul otomatis. Karena apa? Karena yang bisa membuat retur pajak itu hanyalah pembeli ya. Nah, kita itu sebagai penjual itu nggak perlu input nih yang namanya retur pajak gitu ya. Ini di sini nanti akan otomatis muncul kalau di Cortex. Nah, sekarang gimana sih Kak caranya kita itu bisa tahu perlakuan kita sebagai penjual kalau semisal memiliki retur pajak keluaran. Nah, jadi kita perlu munculkan datanya dulu nih ya, gitu. Kita inputkan dulu data retur pajaknya untuk pajak keluaran, gitu. Caranya gimana? Kita tambah retur ini ya, keluaran. Nah, di sini untuk nomor seri fakturnya tadi kan yang terakhir sendiri, sorry, terakhir sendiri ya. Jadi kita pakainya yang kode 03 gitu ya, yang PTRNI tadi ini 03. Jadi kita pilihnya yang ini, kode 03 ini. Nah, untuk nomor serinya, dia kan diretur transaksi dari PTRNI ini. Berarti bentar, returnya pakai yang ini ya. Untuk nomor nota returnya. Oke aja, masukin di sini. Oke, untuk tanggal returnya, dia itu di bulan Juni, di tanggal 28. 28. Nah, untuk masa pajak, tahun, DPP, dan, sorry, untuk tanggal retur, masa pajak, dan tahun ini otomatis, teman-teman. Gitu ya. Oke, DPP-nya, kita pakainya yang ini ya, yang 1.512. Gitu. Gitu kan DPP otomatis sama dengan nilai jual ini, nilai jualnya gitu ya. Kita pakai ini, nah DPP lainnya jangan lupa kita edit nih, pakai yang 1.386 gitu. Nah kalau udah eh kita langsung kirim ini ya, kita klik ini. Nah oke. Nah, kita input data kayak gini itu cuma dilakukan di TLS ini aja ya, teman-teman. Kita memang harus perlu inputkan data untuk retur pajak keluaran ini. Karena apa? Karena di sini kita itu nggak punya lawan transaksi, gitu ya. Jadi datanya itu nggak bisa muncul otomatis. Makanya kita harus munculkan datanya dulu, seperti itu. Kalau di Cortex udah otomatis. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang saya mau ngejelasin nih gimana sih perlakuan kita sebagai penjual, semisal kita itu mendapatkan retur pajak keluaran. Nah, di bagian aksi sini, ini ya, di bagian aksi ini, kalau di Cortex itu ada icon yang bentuknya mata gitu. Yang bentuknya mata yang dia itu bisa digunakan
gunakan untuk melihat detail retur yang kita miliki. Nah, kalau di TLS, teman-teman itu bisa ini ya, klik icon pensil ini, kita klik. Nah, kita sebagai penjual bisa cek nih detail terkait dengan dokumen returnya. Gitu ya, sudah sesuai belum sih sama fasilitas retur yang kita berikan. Gitu ya, kalau sudah sesuai, kita sebagai penjual itu bisa menyetujui retur yang kita dapatkan. Gitu. Caranya gimana? Caranya kalau semisal di Cortex, di pojok kiri bawah sini, di sini gitu ya. Nah, itu tuh ada dua tombol gitu ya. Yang satu itu untuk menyetujui dan yang satunya dia itu untuk menolak. Nah, kapan sih tombol penolakan itu kita klik gitu ya. Jadi, kita bisa gunakan ketika ada detail nih dalam nota retur atau faktur yang kita terima itu tidak sesuai dengan aturan yang kita berikan. Seperti itu. Nanti contohnya, semisal nih kita ngasih fasilitas retur maksimal 1 minggu setelah penyerahan, gitu ya. Ternyata dia returnya itu kelewat, teman-teman. Baru di retur itu di hari ke-9 nih, contohnya gitu ya. Nah, kita sebagai penjual memiliki hak nih untuk menolaknya. Jadi kita bisa tolak gitu ya. Nah, di sini kita anggap aja nih udah sesuai gitu ya, udah benar, berarti kita langsung klik aja simpan perubahan kalau di Cortex setujui, seperti itu ya. Oke, nah setelah kita setujui nih, selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, selanjutnya kita itu atau kita itu akan posting atau kita terbitkan seperti itu ya. Kita terbitkan retur pajaknya gitu. Caranya gimana? Caranya langsung aja di sini klik icon file ini ya, yang ada panahnya ke atas ini. Kita klik. Nah, laporkan retur. Nah, di sini kita klik continue. Nah, di sini masukkan password lagi nih, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita langsung aja nih konfirmasi. Kita langsung konfirmasi. Oke, status retur berhasil diperbarui. Seperti itu ya. Oke, di sini statusnya berubah. Akan jadi approve gitu. Di statusnya approve berarti udah berhasil kita terbitkan. Itu ya. Gitu, teman-teman. Oke, POV kita sebagai penjual udah selesai, teman-teman. Sekarang kita akan ganti POV nih sebagai pembeli. Nah, kita beralih ke pajak masukan gitu ya. Kita beralih ke pajak masukan. Ini kita beralih ke pajak masukan. Nah, dia akan muncul secara otomatis, teman-teman. Jadi nggak perlu input data gitu ya secara manual. Sedangkan kalau di TLS ini kita harus input data dulu. Karena apa? Seperti yang udah saya bilang tadi ya, di awal ya, teman-teman. Kalau TLS ini itu berjalan one way, makanya kita semua operasionalnya di sini itu kita operasionalkan sendiri seperti itu. Nah, kita sekarang munculin dulu nih data pajak masukannya biar kita tuh tahu gimana sih perlakuan kita sebagai pembeli gitu ya. Oke, Pak. Sini ini ya untuk transaksi yang pertama ini. Oke, kita klik tambah faktur pajak masukan. Oke, kalau udah kita di sini untuk nomor fakturnya. Nomor fakturnya ini ya, NSFP nih. Kita kupas di sini. Nah, untuk tanggal fakturnya di bulan Juni, tanggalnya 13. Oke, untuk masa pajak dan juga tahun dia otomatis, teman-teman. Terus selanjutnya kita akan ini ya, apa namanya, lengkapi informasi penjualnya. Untuk NPWP kita tinggal copy aja dari sini. Oke, kita paste. Nah, namanya PT Indo Kimika. Alamatnya ada di Jalan Duren 3 ya.
Nih. Oke, kalau udah informasi penjual udah kita lengkapi, selanjutnya kita akan melengkapi detail transaksinya nih. Di sini DPP-nya itu sesuai dengan. Oke, untuk DPP lainnya ini 2.028.125. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja klik kirim ya, teman-teman. Kalau udah lengkap semua nih, kita langsung klik kirim. Oke, sekarang di sini saya mau jelasin dulu nih perlakuan kita sebagai pembeli. Kita itu punya hak apa aja sih terhadap pajak masukan yang kita miliki, gitu ya. Nah, yang pertama nih, pembeli itu memiliki hak untuk menolak ataupun menyetujui pajak masukan yang kita dapatkan, gitu ya. Kalau di Cortex, di bagian aksi di sini itu nanti ada ikon mata yang bisa kita gunakan untuk melihat detail fakturnya gitu ya. Nah, kalau di sini di TLS ini dia itu ada ikon pensil ini kita klik ya. Oke, sebagai pembeli kita itu bisa cek dulu nih pajak masukan yang kita terima itu sudah sesuai nggak sih sama data pembelian kita gitu ya. Nah, kayak jumlah barangnya, jenis barangnya, terus harganya, kita cek nih sudah sesuai apa belum sih, kayak gitu. Nah, kalau udah sesuai, kita bisa langsung menyetujuinya, gitu. Di sini, semisal ada kesalahan gitu ya, itu kita bisa tolak nih si faktur pajaknya. Nah, nanti kalau ketika si faktur pajaknya ditolak gitu ya, itu akan muncul notifikasinya ke pihak penjualnya kalau faktur dia tuh ditolak seperti itu. Nah, terus kita juga bisa menyampaikan alasannya kenapa kok fakturnya itu ditolak seperti itu. Nah, nanti biar si pihak penjualnya itu bisa menentukan teman-teman fakturnya tuh harus dibuatkan faktur pengganti atau dibatalkan seperti itu. Oke, anggap aja ini fakturnya udah sesuai ya teman-teman ya. Terus kita bisa klik ini simpan perubahan atau setujui ini ya. Nah, udah dijelaskan di awal ya tadi, kalau semisal di korteksnya itu ada dua tombol di sini setujui dan juga ada tolak gitu. Nah, di sini kita anggap setujui. Oke. Nah, terus yang kedua, pembeli itu bisa mengkreditkan pajak masukannya. Caranya gimana, Kak? Nah, caranya nanti kita checklist pajak masukannya gitu. Checklist pajak masukannya yang mau dikreditkan. Di sini ini ya, yang kita mau kreditkan, kita cek dulu nih di sini statusnya masih approve ya. Nah, kalau sudah di checklist, terus langsung klik kreditkan faktur ini, continue. Nah, di sini masukkan passwordnya teman-teman. Kalau udah langsung konfirmasi aja ya passwordnya. Nah, di sini gitu. Nah, di sini nanti status fakturnya udah kredit gitu ya. Oke, di sini saya mau tanya dulu nih, berapa lama sih pembeli itu bisa mengkreditkan pajak masukannya? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu? Ini ada yang jawab 4 bulan ya. Ada yang jawab 3 bulan. Berapa nih? Kira-kira berapa bulan nih? Kita bisa mengkreditkan pajak masukannya. 3 bulan ya teman-teman. Kita pembeli itu bisa mengkreditkan pajak masukannya itu 3 bulan seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya nih, terus yang ketiga yang bisa dilakukan oleh pembeli itu apa lagi? Yaitu melakukan retur ya. Dia itu bisa melakukan retur atas pembeliannya gitu. Nah, caranya gimana? Oke. Yang pertama yang harus
dilakukan adalah kreditkan dulu pajak masukannya. Nah, tadi kita udah kreditkan ya pajak masukan yang kita punyai. Jadi kita tinggal proses nih untuk returnya. Proses returnya gimana? Oke. Di sini kita klik ini ya, retur pajak masukannya. Oke, kalau udah tambah retur masukan. Nah, di sini kita cari nomor serinya. Nah, di sini ya yang udah kita inputkan tadi, kita klik untuk nomor retur. Ini kita apa? Kopas aja di sini. Kita kopas, kita masukkan. Oke, untuk tanggal returnya itu di bulan Juni tanggal 16. Nah, untuk masa pajaknya bulan Juni tahunnya 2026 udah otomatis. Nah, DPP-nya ini sesuai dengan total harga penjualan ini ya, 354.000 rupiah. Nah, kita edit DPP lainnya itu yaitu berapa? 324.500 rupiah. Oke, nah kalau udah kita ini apa? Kirim dulu. Nah, udah kan? Oke, terus kita jangan lupa checklist nih teman-teman. Kita checklist. Kita perlu terbitkan dulu ya di sini ya. Statusnya masih grade, kita terbitkan dulu. Oke, terus kita udah checklist langsung laporkan retur pajak masukan. Terus continue. Nah, di sini verifikasi passwordnya jangan lupa langsung klik konfirmasi. Oke, nah di sini statusnya akan berubah teman-teman. Nah, jadi approve. Yang tadinya create sekarang jadi approve gitu. Oke, nah kalau semua faktur sudah selesai ya, kita akan lanjut ke SPT-nya. Tahapannya buat SPT itu gimana? Oke, ntar. Oke, nah di sini kita akan masuk ke fitur ini, surat pemberitahuan atau SPT ya teman. Oke, terus kalau sudah seperti ini, kita langsung klik ini ya teman-teman, buat konsep SPT dulu. Oke, nah di sini langsung kita pilih yang PPN ya, SPT PPN. Terus lanjut, terus lanjut. Oke, untuk pilih periodenya yaitu kita periode Juni. Terus kita lanjut. Model SPT-nya normal ya, teman-teman. Di sini kalau nanti pembetulan berarti pembetulan karena kita normal berarti kita pakainya yang normal ini. Langsung buat konsep SPT. Oke, nah kalau kita sudah buat konsepannya nih, selanjutnya yaitu kita akan melengkapi konsepnya, gitu ya. Kalau di Cortex, itu ikonnya di sini, itu icon pensil, tapi di sini di TLS ini kita pakainya icon folder, gitu ya. Kita klik, oke. Nah, di sini kita cek nih dari lampiran satu dulu. Di sini apa tuh namanya nggak ada ya, karena nggak ada ekspor tadi. Terus di sini kita lihat untuk lampiran yang keduanya. Bentar, bentar, teman-teman. Bentar ya teman-teman.
Bentar, teman-teman, kayaknya kita tadi ada kesalahan waktu kita membuat ini ya konsepannya. Kita buat konsepan ulang teman-teman sebentar. Kita hapus dulu ya yang ini konsepannya yang ini. Kita salah tahunnya. Di sini tahunnya 2025, seharusnya kita tadi 2026 gitu ya. Kita hapus dulu. Kita buat konsep baru. Eh, Kita buat konsep baru. Nah, di sini PPN, bener ya PPN. Terus lanjut. Nah, periodenya di sini Juni 2026, teman-teman. Tadi kita pakainya 2025 ya, makanya nggak ada tuh di konsep SPT kita gitu. Daftarnya nggak ke record. Juni 2026 ya. Oke, terus lanjut. Nah, di sini normal, langsung buat konsep SPT. Nah, di sini terus langsung kita lengkapi dulu nih ya, buat ini konsepnya. Nah, di sini kita cek daftar ekspornya nggak ada. Itu di sini. Nah, di sini baru muncul ya teman-teman tadi salah tahun gitu ya 2025, seharusnya 2026 gitu. Terus di sini untuk lampiran selanjutnya nggak ada ya yang impor karena tidak ada impor tadi. Sini untuk kelampiran yang B2, terus B3 kita cross check nggak ada. Terus ini. Oke, kalau udah kita langsung masuk ke induknya ya, teman-teman. Oke, nah sekarang kita lihat nih yang poin pertama di sini penyerahan barang dan jasa. Oke, nah untuk poin 1 sampai dengan poin 4 itu akan terisi otomatis ya sesuai dengan lampiran. Nah untuk yang poin kelima ini dia itu bisa diisi manual teman-teman. Karena apa? Karena untuk perusahaan retail yang menggunakan faktur pajak di Gunggung, nah ini tinggal input berapa sih total penjualannya selama 1 bulan, terus berapa sih DPP lainnya, seperti itu. Nah tapi jangan lupa untuk pengguna faktur pajak di Gunggung itu dia harus submit lampirannya gitu ya. Nah nanti impor total penjualan selama detail penjualan selama 1 bulan gitu ya. Nah, nanti fitur impornya kalau di Cortex tuh nanti ada di sini, teman-teman. Gitu ya. Oke, jadi kalau pengguna faktur pajak di Gunggung, dia nggak perlu buat faktur satu-satu kayak yang kita lakukan tadi. Gitu. Langsung saja diakumulasi berapa sih total penjualannya selama 1 bulan. Dan jangan lupa untuk melampirkan detail penjualannya. Seperti itu. Oke, di sini kita lihat apa selanjutnya perolehan barang dan jasa ya. Bentar. Nah, untuk pajak masukan, nah poin A, B, C, D ini udah otomatis ya teman-teman sesuai dengan lampiran yang ada. Nah, untuk poin E ini akan integrate sesuai dengan kondisi SPT pajak masa pajak sebelumnya gitu. Nah, jadi SPT masa sebelumnya dia tuh leb- ada lebih bayar nggak ya gitu. Semisal ada itu akan otomatis integrate di sini. Nggak perlu isi manual. Tapi kalau semisal di SPT sebelumnya nggak ada lebih bayar, otomatis di sini akan nol gitu ya. Nah, tadi di soal, ntar kita beralih ke soal dulu ya. Di soal dia ini ada lebih bayar sebesar 2.114.500 gitu ya. Berarti kita perlu inputkan di sini teman-teman. 2.114.500. Ini perlu gini ya. Untuk poin F ini juga bisa diisi manual gitu ya di Cortex gitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ketiga nih. Perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Kita lihat di sini. Oke, nah langsung lihat ke poin E teman-teman di sini. Nah kalau nilainya itu positif, dia berarti kurang bayar. Kalau nilainya dia itu negatif, berarti dia lebih bayar gitu ya. Nah kondisinya dia itu kurang bayar. Terus gimana Kak? Nah, di sini kan kondisinya dia itu kurang bayarnya.
Kalau misal lebih bayar gimana Kak? Oke, saya akan contohkan ya, gimana sih kalau ketemu kondisi SPT lebih bayar. Oke, oke di sini kita coba. Nah, di sini akan ini teman-teman akan lebih bayar ya di sini. Nah, semisal ketemu kondisinya yang lebih bayar, dia itu akan muncul poin tambahan yaitu poin tambahan H gitu, poin H. Nah, di sini nanti kalau itu bisa dikompensasikan ke masa berikutnya atau juga bisa dikembalikan seperti itu, teman-teman. Oke, sebentar saya ubah ke kondisi awal ya. 2 juta ini ya, 114.500. Oke, nah kita cek semua ini poinnya. Nah, di sini nggak harus terisi semua ya teman-teman, hanya yang kita butuhkan aja yang ada. Cek. Oke. Nah, ini di sini kita langsung checklist aja nih pernyataannya. Kita checklist. Terus nama PKP-nya kita pakai nama kita sendiri ya. Itu untuk jabatannya direktur. Anggap semua kita di sini itu PIC gitu. Untuk tanggalnya, oke, di sini di informasinya kan dilaporkan pada tanggal 28 pada bulan berikutnya. Nah, tapi di sini kita belum bisa ya ke tanggal 28, jadi kita pakainya tanggal 21 aja gitu. Nah, kalau sudah, kita langsung bayar dan lapor nih, teman-teman. Nah, di sini kita akan bayar dengan saldo deposit ya. Pakai deposit. Nah, jangan lupa untuk verifikasi password. Kalau udah langsung konfirmasi aja. Oke, kita udah ini ya, udah berhasil nih. Nah, selanjutnya udah kita bisa cetak nih. Di sini klik icon printernya ya. Kalau di Cortex nanti dia itu gambarnya PDF warna merah gitu ya. Kalau BPE itu dia amplop warna hijau kayak gitu. Nah, sekarang kalau BPE itu nggak bisa dicetak ya karena udah otomatis nanti kekirim ke emailnya gitu. Gitu. Oke, kita lihat cetak SPT-nya. Ya. Nah, ini kalau semisal kita cetak ya, ini cuma induknya aja teman-teman. Jadi nggak sampai ke lampiran-lampirannya seperti ini. Ya, untuk detail SPT-nya. Yang induk aja tapi gitu. Oke, praktik kita udah cukup sampai di sini ya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih, langsung dituliskan di kolom chat Zoom aja ya teman-teman ya. Untuk penugasan nanti akan di-share oleh adminnya ya teman-teman di ini, apa namanya, di grup WhatsApp-nya gitu. Kak, kenapa jenis di pajak konsep SPT tidak ada pilihan PN? Oh, mungkin kakaknya ini belum impersonate ya sama ininya. Apa? Belum impersonate sama perusahaannya tadi, badan usahanya. Kalau semisal belum impersonate emang nggak ada, Kak. Tapi kalau semisal udah di impersonate ada kok.
Tadi kita lapornya di bulan Juli ya, Kak ya. Karena kita harus melaporkan faktur pajak yang bulan Juni gitu. Jadi kita lapornya di bulan Juli. Oke, untuk menentukan kode pajak tadi itu yang dia itu bisa mengaktifkan apa tuh namanya kolom DPP lain itu ada 7 kode ya teman-teman. Jadi itu kode transaksi 02, 03, 04, 05, 07, 08 dan juga 09 seperti itu. Kayak yang 07 itu berarti bisa buat barang dan jasa kah supaya bisa input nomor dokumen referensinya aja kah tujuannya? Oke, jadi kode faktor 07 itu bisa digunakan untuk barang kena pajak dan juga jasa ya Kak ya. Jadi yang mendapat fasilitas PPN itu tidak dipungut atau ditanggung pemerintah dan jadi nanti tetap wajib menginput nomor dokumen referensi pendukungnya seperti itu. Lalu bagian pajak digunggung nya itu nanti lampirannya dalam bentuk apa ya Kak untuk diuploadnya? Itu nanti dalam bentuk Excel ya teman-teman bisa di-download di pajak.co.id seperti itu. Iya Kak, untuk kode 07 itu bisa buat barang dan jasa seperti itu. Eh, em, Kak ini kan tadi pakainya Juni karena sekarang bulan Juli. Kalau misal diilustrasikan masa pajak Januari berarti kita pakainya 1 bulan sebelum atau tetap Januari Kak. Kalau misal Januari berarti dia tetap pakai bulan Januari ya.
Kalau pihak penjual keliru buat faktur pajak dan pihak pembeli belum dikreditkan faktur pajaknya, pihak penjual bisa pakai faktur pengganti kan walaupun pihak penjual sudah lapor pasti. Iya Kak, jadi nanti pihak penjual bisa membuat faktur pajak pengganti ya, meskipun sudah dilaporkan gitu faktur pajaknya. Oke, mungkin teman-teman mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab, nanti bisa langsung ditanyakan ke admin aja ya, nanti biar dilanjutkan ke saya, diteruskan ke saya seperti itu. Jadi mungkin kelas pada malam hari ini bisa kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Eh, Semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat ya, bisa ditangkap nih sama teman-teman semuanya. Mungkin ada yang agak bingung atau mungkin ada yang ketinggalan. Nanti teman-teman bisa melihat recordnya karena habis ini nanti akan di-share nih recordnya sama adminnya. Seperti itu ya Kak ya. Oke, semoga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas atau terlalu kecepatan gitu ya teman-teman. Kalau sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat beristirahat teman-teman semuanya.